Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlur Rahman Syamsi dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 15016220038. Kali ini saya ingin meresensi buku berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia, karya Bapak Dr. Saifur Rahman MHum MSI, dengan jumlah halaman buku yaitu 244 halaman, dengan penerbit Wawasan Ilmu. Proses penulisan bab diawali dengan mengidentifikasi masalah. Temanya adalah berpikir kritis dengan membaca penjelasan-penjelasan yang ada di buku ini. Bab 1, bahasa Austronesia, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Bab 2, fungsi dan peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia dalam komunikasi dan juga sebagai identitas negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa, kebangsaan nasional, pemersatu berbagai suku, dan sarana komunikasi antar daerah. Bab 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Fungsi utama bahasa yaitu alat komunikasi. Pada halaman 29 terdapat dua contoh teks yang mengungkapkan hal yang sama, tetapi caranya berbeda. Yang A bahasanya objektif, yang B bahasanya subjektif. Dari contoh tersebut menunjukkan bahasa Indonesia mampu dijadikan sebagai bahasa ilmiah. Bab 4, berkenalan dengan PUEBI. Memberikan penjelasan tata cara penulisan dan pelafalan yang benar. Sesuai pedoman secara ringkas, penjelasannya terdapat pada halaman 37. Bab 5, bunyi kata frasa. Unsur bunyi dalam kebahasaan disebut fonem, yaitu unsur bunyi yang membedakan arti. Kata merupakan satuan kebahasaan yang memiliki arti. Kalimat adalah susunan kata. Wacana merupakan kesatuan makna dalam satu struktur kebahasaan. Bab 6, prinsip kalimat efektif. Kalimat adalah struktur kata yang memiliki arti. Dikatakan struktur karena masing-masing kata menduduki fungsi tertentu. Bab 7, menulis ilmiah. Karya yang ditulis ilmiah dimengerti sebagai sebuah produk gagasan yang ditulis dengan kaidah-kaidah ilmiah. Karya tulis ilmiah harus ditulis sesuai kaidah. Salah satunya pemilihan kata yang harus bersifat denotatif. Bab 8, menulis artikel populer. Bab ini menjelaskan cara menulis yang baik agar tidak salah saat buat tulisan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah ada tanda baca, struktur argumentasi, gaya bahasa, dan diksi. Langkah menulis yaitu menentukan objek tulisan, merumuskan alasan-alasan ilmiah, merumuskan isi penting, rumuskan dimensi teoretis dan historis, membuat kerangka karangan, mulai menulis, membaca ulang, mengedit tanda baca ketikan, dan yang terakhir melakukan editing akhir. Bab yang ke-9, menulis resensi. Sudah jelas menjelaskan tata cara menulis resensi yang baik dan benar. Dan bab yang terakhir yaitu bab 10 adalah debat bahasa Indonesia. Sangat lengkap karena telah menjelaskan pengertian debat, sejarah debat yang sangat detail, dan gaya debat. Keunggulan yang terdapat dalam buku ini adalah penulisan bukunya rapi dan jelas, mudah dipelajari dan dipahami, dan sangat memberikan informasi kepada banyak orang. Dan juga terdapat kekurangan dari buku ini, yaitu terdapat beberapa kata yang asing atau jarang didengar oleh banyak orang.
Kesimpulannya adalah buku ini sangat layak dibaca karena sesuai fakta dan kenyataan, karena terdapat bukti yang konkret dan ditulis dengan bahasa yang ringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.